Hola Madridista, siap dapat kabar panas dari Bernabeu? Inilah Blanco Corner. Semua berita terbaru dari Real Madrid kami rangkum khusus untuk kamu. Hala Madrid. Kemenangan Real Madrid atas Real Sociedad akhir pekan lalu sempat ternoda oleh momen kontroversial ketika Dean Huijsen diusir keluar lapangan. Wasit Jesus Gil Manzano memberikan kartu merah langsung setelah menilai bek muda itu melakukan pelanggaran terakhir terhadap Mikel Oyarzabal. Namun, keputusan ini menuai protes keras. Banyak yang menilai Eder Militao berada cukup dekat untuk mengantisipasi situasi, sementara bola sendiri masih berjarak hampir 40 meter dari gawang. Lebih membingungkan lagi, VAR tidak pernah meminta wasit untuk meninjau ulang insiden lewat monitor pinggir lapangan. Kini, Real Madrid telah resmi mengajukan banding atas kartu merah tersebut. Menurut laporan Marca, klub sangat percaya diri bahwa skorsing Huijsen akan dibatalkan. Argumen utama mereka sederhana, tidak ada peluang mencetak gol yang jelas, dan Militao berada dalam posisi yang tepat untuk menutup Oyarzabal. Di Valdebebas, ada optimisme besar bahwa komite kompetisi akan melihat bukti ini dan membebaskan Huijsen agar ia bisa tampil melawan Espanyol akhir pekan depan. Menariknya, kasus ini juga berdampak pada pihak wasit. Figueroa Vázquez, yang bertugas sebagai VAR di laga tersebut, dipastikan tidak akan bertugas pada pekan berikutnya. Bagi Real Madrid, ini menjadi bukti bahwa sistem wasit telah mengakui kesalahan, dan mereka berharap konsistensi itu juga tercermin dalam keputusan komite. Kylian Mbappé kembali membuktikan statusnya sebagai bintang utama Real Madrid. Bermain di Real Arena, penyerang asal Prancis itu tampil gemilang dengan mencetak 1 gol dan memberi 1 assist brilian untuk Arda Güler, yang memastikan Los Blancos menang 2-1 atas Real Sociedad. Dengan catatan 4 gol dan 1 assist dari 4 laga awal La Liga musim ini, Mbappé jelas berada dalam performa menawan. Namun, usai pertandingan ia memilih tetap merendah. Saya merasa sangat baik, tapi musim ini panjang, ada 10-11 bulan dengan Piala Dunia. Ini awal yang bagus, tapi hanya permulaan, ujarnya. Mbappé menegaskan bahwa ia ingin selalu memberikan 100% untuk seragam Madrid. Gol saya hari ini sesuai dengan gaya saya, tapi tim ini luar biasa dan membantu saya menunjukkan kualitas setiap hari. Saya sangat nyaman di sini, tambahnya. Soal laga melawan Sociedad, pemain 26 tahun itu mengakui pertandingan berlangsung berat. Bermain di Anoeta tidak pernah mudah. Kami memulai dengan baik, mencetak gol, menciptakan peluang, lalu kartu merah Huijsen sedikit mengubah permainan. Tapi kami tetap berani, mencetak gol kedua, dan meski babak kedua lebih sulit, kami bertahan sebagai tim. Kemenangan ini makin menegaskan start sempurna Madrid musim ini, dengan Mbappé sebagai motor utamanya. Laga kemenangan Real Madrid 2-1 atas Real Sociedad di Real Arena akhir pekan lalu diwarnai kontroversi besar. Pada menit ke-30, bek muda Dean Huijsen diganjar kartu merah langsung oleh wasit Jesus Gil Manzano setelah dianggap melakukan pelanggaran terakhir terhadap Mikel Oyarzabal. Keputusan itu langsung menuai protes keras. Pasalnya, Eder Militao berada sangat dekat untuk melakukan cover, sementara Oyarzabal sendiri belum benar-benar menguasai bola. Situasi makin janggal karena wasit tidak diminta meninjau insiden tersebut melalui monitor VAR, sehingga Xabi Alonso dan para pemain Madrid bereaksi dengan marah. Menurut laporan Marca, Komite Teknis Wasit, CTA, kini mengakui adanya kesalahan dalam keputusan itu. Petugas VAR, Figueroa Vázquez, dinilai lalai karena tidak memanggil Gil Manzano untuk meninjau ulang momen krusial tersebut. Sebagai konsekuensinya, Vázquez akan dikesampingkan dari penugasan VAR setidaknya untuk sementara waktu. Presiden CTA yang baru, Franz Soto, menekankan hanya wasit terbaik yang boleh bertugas di lapangan. Evaluasi pun dilakukan secara ketat dengan 3 lapisan penilaian. Dari proses inilah muncul kesimpulan bahwa pemecatan Huijsen di Anoeta adalah keputusan yang keliru dan harus dikoreksi. Meski hasil pertandingan tetap tak berubah, langkah ini jadi sinyal bahwa CTA ingin meningkatkan standar kepemimpinan wasit di Spanyol serta mengurangi kontroversi yang kerap merugikan klub-klub besar maupun kecil. Real Madrid berhasil menjaga rekor sempurna mereka di La Liga dengan kemenangan tipis 2-1 atas Real Sociedad di Real Arena. Namun, ada cerita menarik di balik laga ini.
khususnya soal keputusan Xabi Alonso mencadangkan salah satu pilar utama tim, Federico Valverde. Kapten kedua Los Blancos itu mengungkapkan bahwa dirinya sendiri yang meminta untuk tidak bermain penuh. Usai pertandingan, Valverde menjelaskan bahwa perjalanan panjang dari Amerika Selatan saat jeda internasional membuatnya belum berada di kondisi 100%. Ia pun berbicara langsung kepada Alonso. "Saya agak lelah setelah perjalanan, 12 jam cukup berat. Saya bilang ke pelatih bahwa saya belum fit untuk 90 menit, dan dia mendengarkan serta mengerti," ujar gelandang Uruguay itu. Valverde baru masuk di babak kedua menggantikan Brahim Diaz, dan membantu tim menjaga keunggulan meski harus bermain dengan 10 orang setelah kartu merah kontroversial Dean Huijsen. Kemenangan ini terasa spesial bagi Valverde karena menjadi yang ke-150 bersama Real Madrid di ajang La Liga. "Saya bangga. Merupakan kehormatan membela lambang ini, klub terbaik di dunia, yang sudah saya anggap keluarga," tambahnya. Ia juga memuji semangat tim yang mampu bertahan dalam situasi sulit, serta menyoroti performa gemilang Thibaut Courtois di bawah Mista. "Kadang, pertandingan seperti inilah yang menentukan gelar Liga," tegas Valverde. Real Madrid kembali menerima kabar buruk dari lini pertahanan. Bek tangguh Antonio Rudiger dipastikan harus menepi karena cedera paha yang dialaminya awal pekan ini. Hasil pemeriksaan medis menunjukkan pemain asal Jerman itu akan absen hampir 3 bulan, artinya ia baru bisa kembali merumput sekitar bulan Desember. Kehilangan ini jelas menjadi pukulan telak, mengingat Rudiger selama ini dikenal sebagai sosok pemimpin dengan pengalaman dan determinasi yang begitu penting bagi Los Blancos. Meski begitu, Rudiger tidak tinggal diam. Melalui unggahan di media sosial, ia menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan penggemar sekaligus berjanji akan berjuang keras untuk kembali lebih kuat. "Seperti yang kalian tahu, tidak ada yang lebih saya benci selain tidak bisa berada di lapangan bersama rekan setim. Tapi satu hal yang pasti, saya akan bangkit lagi. Saya sudah pernah melalui situasi sulit, dan kali ini pun saya akan kembali 100%, tulisnya penuh semangat. Absennya Rudiger otomatis membuka peluang bagi darah muda Raul Asensio. Bek berusia 22 tahun itu memang sempat tersisih setelah performa kurang meyakinkan di Piala Dunia antar klub. Namun kini Xabi Alonso mungkin akan memberi kepercayaan lebih, apalagi jadwal Real Madrid sangat padat di La Liga maupun Liga Champions. Dengan kondisi David Alaba juga belum sepenuhnya fit, kesempatan Asensio untuk unjuk gigi bisa menjadi titik balik dalam karirnya. Terima kasih sudah nonton Blanco Corner. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan semua kabar terbaru Real Madrid. Hala Madrid!